Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Hikari yang akan menemani Minasan belajar bahasa Jepang dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Hai Minasan, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, ayo kita review dulu ya. Di materi sebelumnya kita sudah belajar kata kerja te kuremasu. Artinya adalah mekan. Seseorang atau orang lain atau si pemberi ya, melakukan sesuatu untuk saya atau untuk keluarga saya. Ya. Jadi yang dilakukan ya oleh si pemberi atau orang tersebut itu adalah suatu perilaku atau tindakan atau jasa untuk saya atau untuk keluarga saya. Ya. Nah, kata kerja te kuremas ini adalah bentuk sopannya, sedangkan bentuk hormatnya kita bisa ganti menjadi kata kerja bentuk te kudasaimasu. Kita lihat contohnya ya. Di sini ada kata kerja oshiemas ya. Oshiemas artinya adalah mengajarkan atau memberitahu ya. Jadi kalau mau bilang seseorang mengajarkan saya atau seseorang memberitahu saya, bahasa Jepangnya gimana? Oshiemas ganti ke bentuk te menjadi oshiete. Ya, jadi seseorang mengajarkan saya atau seseorang memberitahu saya, bahasa Jepangnya adalah oshiete kuremasu. Nah, itu bentuk sopannya. Kalau bentuk hormatnya menjadi oshiete kudasaimasu. Ya, itu untuk materi sebelumnya. Oh ya Minasan, sebelum kita lanjutin materinya, saya mau kasih info menarik dulu nih. Sekarang ada cara yang lebih praktis untuk meningkatkan skill bahasa Jepangmu, yaitu dengan belajar mandiri pakai web aplikasi digital Gakushudo. Belajar mandiri menjadi lebih seru dan menyenangkan karena web aplikasi digital Gakushudo ini materinya lengkap, dimulai dari level dasar sampai level tinggi. Selain itu, cocok untuk pemula dan yang mau upgrade skill. Dan tentu saja, praktis, ekonomis. Bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Ya, untuk info lebih lengkapnya, ayo langsung aja ya DM ke Instagram Gakushudo. Cus! Oke Minasan, mari kita lanjutkan ke pola berikutnya. Ya, kita akan mempelajari polanya chatta. Nah, pola chatta merupakan singkatan ya atau bentuk tidak formal dari kata kerja te shimaimashita. Pola kata kerja te shimaimasu ini memiliki dua makna. Ya, yang pertama, perbuatan yang selesai atau tuntas atau habis. Ya, bisa diartikan sama sekali atau banget gitu ya. Lalu yang kedua, maknanya adalah keadaan yang tidak diharapkan atau yang disesali ya. Bisa diartikan ya, haduh, duh gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat ke contoh kalimatnya ya. Nah, di sini ada kata kerja lupa. Ya, bahasa Jepangnya adalah wasuremasu gitu ya. Kalau mau bilang lupa sama sekali ya, lupa banget gitu ya. Nah, bahasa Jepangnya bagaimana nih Minasan? Benar-benar lupa, lupa banget, lupa sama sekali. Bahasa Jepangnya adalah wasuremasnya ganti ke bentuk te menjadi wasurete. Ya, jadi lupa sama sekali. Bahasa Jepangnya adalah wasurete shimaimashita. Nah, itu adalah bentuk formalnya atau bentuk sopannya. Ya. Sedangkan kalau bentuk biasanya, ya, bentuk kasualnya menjadi wasurete shimatta gitu, ya. Nah, kalau mau diubah lagi menjadi bentuk yang tidak formal, ya, bagaimana nih Minasan? Nah, wasurete shimaimashita. Nah, kata kerja te shimaimashita-nya ya kita bisa singkat ya menjadi chatta. Ya, jadinya wasure chatta gitu ya. Ya, artinya lupa sama sekali. Ya, walaupun ya bisa juga berarti nih wasurete shimaimashita, wasurete shimatta atau wasure chatta ini juga bisa berarti ya suatu keadaan yang disesali. Ya, aduh ya saya sudah lupa gitu ya.
Oke, jadi selain lupa sama sekali, dia juga bisa berarti, aduh, saya sudah lupa, gitu ya, sesuatu yang disesali. Jadi nanti minasang bisa pahami sesuai dengan konteks kalimatnya, gitu ya. Baik minasang, nah sekarang ayo kita aplikasikan pola kalimat yang sudah kita pelajari tadi ya, catta, ya, ke dalam percakapan. Ya, kali ini judulnya adalah dompet, ya. Kira-kira percakapannya bagaimana? Ayo kita simak. Ya. Nah, di sini si A bilang, ya baik, ya baik, waduh, gitu ya, gawat, gitu ya. Terus si B merespons, ya, doushita no? Ya, doushita no? Kenapa sih? Gitu ya. Kenapa sih? Bahasa Jepangnya adalah doushita no? Ya. Kemudian si A menjawab, saifu wa wasurechatta. Nah, kira-kira artinya apa nih minasang? Saifu adalah dompet. Wasurechatta tadi udah ya. Lupa sama sekali. Lupa banget gitu ya. Benar-benar lupa. Ya. Jadi aku sudah lupa dompet. Benar-benar lupa. Sudah lupa sekali dompet gitu ya. Bahasa Jepangnya adalah saifu wo wasurechatta. Ya. Kemudian si B menenangkan. Ya. Meresponsnya gini. Daijoubu, kashite ageru yo. Ya, daijoubu, gak apa-apa, ya, kashite ageru yo, aku kasih pinjem deh, gitu, ya. Jadi bahasa Jepangnya gak apa-apa, aku kasih pinjem deh, adalah daijoubu, kashite ageru yo, gitu ya. Oke minasang ya, itu untuk percakapan yang judulnya dompet menggunakan polanya catta. Nah sekarang minasang seperti biasa ya, ayo kita latihan percakapan ya supaya bahasa Jepang kita lebih lancar. Ya, seperti biasa ya, percakapan ini dibagi menjadi dua part ya. Part pertama saya sebagai A, minasang sebagai B. Part keduanya dibalik, minasang sebagai A, saya sebagai B. Oke, yuk mari dikeluarkan suaranya biar bahasa Jepang kita makin lancar. Oke ya, dari saya dulu ya. Mari kita mulai. Yabai. Dozo minasang. Saifu wa wasurechatta. Dozo. Oke, bagus. Kemudian dibalik ya. Berarti sekarang minasang sebagai A, saya sebagai B. Oke, tadi percakapan dimulai dari waduh, gawat ya. Bahasa Jepang bagaimana minasang? Dozo. Doushita no? Dozo. Daijoubu, kashite ageru yo. Nah, kemudian mari kita aplikasikan lagi pola catta ini ke dalam percakapan. Nah, sekarang bentuknya adalah gambar komik yang lucu nih ya. Tadi si A, ya si cowok nih bilang, waduh, ya. Kira-kira tadi bahasa Jepangnya bagaimana minasang? Masih ingat dong? Ya, dozo, silakan diucapkan ya. Oke, bagus. Ya baik, ya. Nah, kemudian si B menjawab, kenapa sih? Tuh ya. Bahasa Jepang tadi bagaimana minasang? Masih ingat dong ya? Dozo, silakan diucapkan ya. Oke, bagus. Doushita no? Oke. Kemudian dijawab sama si A. Aku sudah lupa dompet, bener-bener lupa banget gitu ya. Nah, bahasa Jepangnya bagaimana minasang? Dozo, silakan diucapkan ya. Oke, bagus. Saifu wa wasurechatta. Kemudian tadi ditenangkan ya oleh si B. Gak apa-apa, aku kasih pinjem deh. Nah, tadi kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasang? Dozo, silakan diucapkan ya. Oke, bagus. Daijoubu, kashite ageru yo. Oke, kemudian si A pun kesenangan ya. Sebagai gantinya, aku berikan cintaku padamu yang sedalam samudra Pasifik. Kemudian si B menjawab, bisa saja Tono-san. Aneh ya. Oke minasang, itu untuk materi kita hari ini yang mempelajari tadi pola catta. Ya, pola catta merupakan singkatan atau bentuk tidak formal dari kata kerja te shimaimashita. Nah, kata kerja te shimaimashita tadi masih ingat ya, punya dua makna. Yang pertama adalah perbuatan yang selesai, tuntas atau habis ya, yang bisa diartikan sama sekali atau banget gitu ya. Terus yang kedua maknanya adalah keadaan yang tidak diharapkan atau yang disesali. Ini bisa berarti haduh, duh atau yah gitu.
ya. Nah, pola catat tadi kita juga sudah aplikasikan ke percakapan yang judulnya dompet, di mana situasinya adalah si cowok ya melupakan dompetnya atau lupa bawa dompet. Oke, nah kalau ada yang mau tanyakan minasang silakan tanya saja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Oke minasang, sekian untuk pertemuan kita kali ini ya. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya belajar bahasa Jepangnya. Yo, otsukare sama deshita. Mata aimashou ne. Gambatte ne. Ja ne.